Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh memiliki satu buah kehidupan yang dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah ini menjadi satu buah identitas kami yang paling utama, yang kami warisi di dalam kehidupan kami melalui orang-orang yang telah Engkau bawa pulang dari pembuangan, yang telah kami warisi dari tradisi reformasi kami. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya pada hari ini sekali lagi Engkau karuniakan kepada kami firman Tuhan. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah, entah khotbah bagus yang menyenangkan telinga kami, mungkin akan membuat kami tak kagum dan mendapat banyak pengetahuan, ataupun khotbah jelek yang membosankan dan membuat kami ini kesal. Mohon Tuhan karuniakanlah kepada kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka kitab Ezra. Nah, kita sudah sampai ke dalam masa pasca pembuangan. Mari kita bersama-sama membuka kitab Ezra. Kita akan membaca secara bergantian kitab Ezra ini, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian ya, Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ezra pasal 1 saya bacakan, nanti saudara membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya saudara. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula, Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya sebagai pembesar di Yerusalem. Inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar pada waktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, saudara saya kepingin bertanya ya, pada Anda yang usianya sudah 45 tahun ke atas. Saudara yang usianya sudah 45 tahun ke atas ya, coba ingat-ingat kembali pada waktu Anda usia 6 tahun, 7 tahun, apakah Anda berpikir hidup Anda akan seperti sekarang? Sekali lagi ya, bagi Anda yang sudah usia 45 tahun ke atas ya, kalau usianya masih 8 ya belum ya saudara. Kalau usianya sudah 45 tahun ke atas, coba pikirkan, pada waktu Anda itu usia 6, usia 7, atau usia 12 tahun, apakah Anda berpikir bahwa Anda akan menjadi seperti Anda sekarang saudara? Saya tebak ya, sebagian besar di antara kita enggak saudara. Saya ya member-member lah, sudah dekat 45 tahun, enggak pernah kepikir loh. Enggak pernah kepikir kalau pada waktu usia 45 tahun saya akan begini. Saya tebak, kalau tidak ada terjadi hal-hal yang terlalu ekstrim saudara, maka saya di usia 45, dan saya di usia 55, dan saya di usia 65, kalau masih hidup, ya kurang lebih kayak gini.
Cuma lebih tua, ya, lebih tua, mungkin lebih lemah, lebih pikun, moga-moga enggak, saudara. Tetapi ya, kurang lebih seperti itu, kurang lebih mirip, saudara. Tetapi saudara, dari usia 6-7 sampai sekarang itu jauh, saudara. Ya kan? Kita tahu, saudara, bahwa dalam kehidupan kita itu kadang-kadang tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa belokan yang super tajam. Ada tikungan-tikungan yang sangat tajam yang akhirnya membawa kehidupan kita itu sangat jauh berbeda. Apa-apa saja itu yang membuat tikungan-tikungan tajam itu? Yang pertama, misalkan pernikahan. Anda menikah dengan siapa, itu akan memengaruhi hidup Anda besar sekali. Atau yang kedua, studi ke luar negeri. Ya, Anda studi ke luar negeri, lalu banyak hal-hal yang terbuka, lalu banyak hal-hal yang akhirnya menuntun jalan Anda ke dalam satu buah tempat yang berbeda. Lalu saudara, misalkan pindah kota atau bertemu dengan orang-orang tertentu, itu akan menjadi kadang-kadang belokan-belokan yang sangat tajam, saudara. Untuk saya masuk STT gitu, itu belokannya tajam sekali, saudara. Enggak pernah berpikir pada waktu 6 atau 7 tahun akan jadi seperti ini, saudara. Belokannya tajam, saudara. Tetapi, saudara, ada hal yang sebetulnya besar sekali mempengaruhi kehidupan kita, tapi agak jarang untuk kita take it seriously, yaitu identitas. Identitas itu, saudara, mempengaruhi banyak sekali cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan caranya kita hidup. Dan saudara, kita itu akan dinilai, saudara, relatif terhadap identitas kita. Apapun identitas itu, saudara. Jadi siapa Anda, maka Anda itu akan bagaimana. Identitas kita itu siapa, maka Anda akan bertindak, Anda akan hidup secara bagaimana. Bahkan ketika meleset sekalipun, kita tetap dinilai relatif terhadap identitas tersebut. Misalkan, saudara, ya, dia adalah identitasnya, ya, dia adalah istri dari ibu ini, misalkan, ya, itu identitasnya dia. Atau dia adalah dosen dari universitas ini, atau dia adalah pejabat dari kota ini. Itu adalah identitas, saudara. Ketika dia meleset dari identitasnya, maka penilaiannya juga seperti itu. Lah, dia kan istrinya ibu ini, kok dia peluk-pelukan sama perempuan yang itu, ya? Nah, gini, saudara, tidak cocok sama identitasnya, tapi tetap dinilai berdasarkan identitasnya dia. Yaitu apa? Dia adalah suami dari ibu ini, misalkan, saudara. Atau, saudara, lah dia kan mahasiswa dari STT RII, misalkan. Kok sikapnya seperti itu, ya? Loh, dia kan mahasiswa STT, kok nggak bisa melakukan eksegese dengan baik, ya? Kok bisa, ya? Identitasnya dia nggak cocok, tapi kita tetap dinilai berdasarkan identitasnya dia. Atau, loh, dia bukannya yang punya usaha itu, ya? Dia bukannya yang punya bisnis itu, ya? Kenapa kok sekarang hidupnya begini? Ya, dia dinilai berdasarkan identitasnya, meskipun meleset. Tapi kalau nggak meleset, ya just kita wajar saja. Kita nggak tanya, saudara. Anda kan nggak tanya kan, misalkan, ya, kenapa kok Pak Eko gandengan sama istrinya? Lah, ya memang istrinya, gitu kan, ya. Ya memang istrinya. Gak usah dipertanyakan itu, saudara. Itu just natural, cocok sama identitasnya, saudara. Ketika sesuatu cocok dengan identitasnya, kita anggap ya memang begitu. Memang orang itu hidup sesuai dengan identitasnya. Dan identitas tersebut kadang-kadang bisa berganti. Dan pergantiannya itu bisa lumayan mencolok, saudara. Ketika terjadi kombinasi dari dua hal ini, saudara. Yaitu pertama, daya tarik dari luar kuat. Dan kedua, daya tahan dari dalam itu lemah. Daya tarik identitas dari luar itu agak kuat, lalu daya tahan dari dalam itu agak lemah, saudara. Misalkan, ya, saudara melihat, ya, kalau ada satu orang, mungkin kita pernah mendengar lah cerita-cerita yang kurang lebih mirip, saudara. Ada satu orang dari desa mana, begitu, saudara. Wah, dia itu biasanya pakai pakaian tertutup, pakai hijab, misalkan, saudara, ya. Kalau ngomong itu santun, tapi akhirnya dia dapat beasiswa, lalu kuliah di Sorbonne, misalnya dia kuliah di Perancis selama 5 tahun, lalu sempat kerja di sana, saudara. Setelah pulang, loh kok dicopot hijabnya, lalu ngomongnya jadi kebarat-baratan itu logatnya, semiran lagi rambutnya, lalu dandannya kok jadi pakai rok mini, ya? Apa dia ganti agama? Ya enggak loh, tapi kayak beda banget, ya. Karena apa, saudara? Karena daya tariknya kuat. Daya tarik metropolitan, ya, dianggap sebagai negara yang lebih maju. Nah, daya tariknya itu kuat, saudara. Sementara daya tahannya mungkin tidak sekuat itu. Tapi beda, saudara. Kalau misalkan, ya, di antara kita ada yang membuka bisnis, saudara, di mana, ya, pedalaman Papua, misalkan gitu, saudara. Anda bisnis, saudara. Lalu Anda menghabiskan waktu 8 tahun, saudara, bolak-balik di sana dan sering stay di sana, saudara. Stay di sana, misalkan, ya, 4 bulan, pulang ke rumah 2 minggu, ke sana lagi 4 bulan, lalu bangun bisnis selama 8 tahun, saudara, di Papua, saudara. Pulang Anda jadi orang Papua. Kan enggak, ya? Kemana-mana sekarang jadi pakai koteka gitu. Bangga, saya punya identitas yang baru. Biasanya kan enggak, ya, saudara, ya? Biasanya enggak. Karena apa? Karena daya tariknya kita tidak anggap tidak terlalu kuat. Enggak sebesar itu. Yang saya punya saat ini kelihatan lebih kuat. Itu namanya adalah daya tariknya tidak sekuat daya tahannya, saudara. Saudara, hari ini, ya,
hari-hari inilah, bukan hari ini ya. Hari-hari ini kita kan sedang merayakan reformasi gereja ya. Biasanya sih dialamatkan sekitar 31 Oktober. Dari mana kita tahu 31 Oktober? Dari surat. Jadi 31 Oktober itu kita tahu dari surat. Ada surat yang ditulis oleh Martin Luther kepada Albrecht yang tertanggal 31 Oktober. 31 Oktober itu adalah pada waktu All Souls Day ya. Hari para jiwa, hari jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang ada di dalam purgatori, itu biasanya mereka berdoa gitu, saudara. Di dalam hari itu, saudara. Biasanya kita mengerti hari-hari ini ya, saudara. Sekitar akhir Oktober itu sebagai hari reformasi. Karena ada 95 tesis yang dipost pada waktu 31 Oktober, saudara. Saudara, orang kebanyakan menganggap, saudara, bahwa reformasi gereja itu salah satu titik paling pentingnya itu adalah 31 Oktober 1517. Dan indeed, 31 Oktober 1517 itu adalah satu buah titik yang sangat-sangat penting, saudara. Karena apa? Karena isi teologinya, bukan sih sebetulnya. Tapi karena sesuatu yang secara tidak terlalu disengaja menggaruk bagian yang paling esensial. Yaitu pertama otoritas dan kedua urusan uang. 95 tesis itu sebetulnya isinya adalah argumentasi akademik, saudara. Jadi ngomong kepada anak-anak itu harus dibiasakan ulang, harus dibahasakan ulang, saudara. Karena itu adalah perdebatan profesor. 95 tesis itu ditulis oleh Martin Luther bukan untuk rakyat, tapi dipakai untuk berdebat antar profesor di Wittenberg. Itu namanya adalah disputasi, saudara. Disputation, ya 95 tesis, ya 95 dalil untuk berdebat di antara profesor Universitas Wittenberg, saudara. Nah, saudara, tapi di dalam isi perdebatannya itu, saudara, Luther berusaha untuk mempertanyakan, betulkah Paus dengan surat yang dia keluarkan itu seampuh seperti yang digembar-gemborkan? Pertanyaannya sebenarnya itu. Tetapi secara tidak sadar, dengan bertanya begitu, artinya kamu mempertanyakan otoritas. Mempertanyakan otoritasnya Paus. Dan ketika kamu mempertanyakan otoritasnya Paus, berarti kamu mempertanyakan juga apa yang dijual oleh kepausan. Maka mempengaruhi dua ekonomi, saudara. Otoritas, ekonomi, disenggol-senggol, saudara. Heboh, saudara. Cukup sedih sih kita ya, saudara. Harusnya teologi disenggol heboh, saudara. Tapi kebanyakan di antara Anda kan juga begitu kan ya. Di antara kita juga gitu, saudara. Kalau sudah urusannya beda teologi gitu kan ya, kita doakan saja. Tapi kalau sudah urusannya sama bisnis, urusannya sama uang kita, doakan saja, duel kita. Karena gitu, saudara. Karena urusannya adalah sama permasalahan otoritas atau urusan uang, saudara. Dan memang setelah itu menjadi meledak sekali, saudara. Dan setelah gerakan itu meledak, hanya di dalam kurun waktu 5 tahun, 1517 sampai 1521, Martin Luther, seorang profesor sederhana di dalam satu buah universitas yang relatif masih baru, gitu, saudara. Itu universitas relatif masih baru, saudara, Wittenberg. Sekarang, saudara, dia berhadapan-hadapan sama kaisar. Anda bayangkan, saudara, kaisar loh, saudara. Pada waktu itu kan nggak ada negara Jerman ya, adanya adalah kekaisaran, Holy Roman Empire, saudara. Luther hanya dalam waktu 5 tahun sekarang dia berhadapan-hadapan dengan kaisar, saudara. Lalu, saudara, muncullah speech yang sangat terkenal itu, saudara. Ini speech kayaknya agak sayang kalau Anda tidak mendengarkan utuh ya. Saya coba bacakan sedikit, sudah speech bagian yang bagian Here I Stand itu, sudah. Well, scholar sih biasanya berdebat apakah sebetulnya adalah kata-kata ini atau enggak, sudah. Tapi kata-katanya terlalu indah untuk kita lewatkan, sudah. Saya coba bacakan aja ya. Luther ketika berhadapan dengan kaisar. Kaisar mengatakan bahwa, Luther, ini buku-bukumu kah? Iya, buku-buku saya. Tarik semua, pengajaranmu tarik semua. Lalu Luther menjawab seperti ini setelah dia berpikir semalaman, sudah. Kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci dan penalaran yang jelas. Sebab saya tidak mempercayai paus ataupun konsili saja. Sebab telah diketahui bahwa mereka bisa salah dan saling berkontradiksi antar mereka. Saya terikat oleh kitab suci yang saya kutip. Nurani saya terikat oleh firman Tuhan. Saya tidak bisa dan tidak akan menarik apapun. Sebab tidak aman dan tidak benar untuk melawan nurani. Disinilah saya berdiri. Saya tidak bisa melakukan hal yang lain. Tuhan kiranya menolong saya. Amin. Here I stand. Disinilah saya berdiri. Hati saya sudah di-captive oleh firman Tuhan. Nurani saya tunduk di bawah firman Tuhan. Nah, itu kelihatan sebagai satu buah gambaran yang wah sangat keren, saudara ya. Oke, 95 tesis berujung sampai kepada Imperial Diet di Worms, kota Worms, saudara. Cacing, ya nggak apa-apa, saudara. Nama kotanya memang Worms, saudara. Dan setelah itu, saudara, kita mendapati kaisar mengatakan, dengan demikian maka Luther dianggap sebagai penjahat, boleh dibunuh. Tapi itu setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Kaisar memutuskan bahwa Luther boleh dibunuh. Luther adalah penjahat. Tapi Luthernya nggak mati dan nggak apa-apa.
Anda bayangkan saudara, kaisar ngomong saudara, Luther boleh dibunuh, Luther adalah bidat. Tapi Luthernya nggak apa-apa, dan kaisar nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara, ini kan satu buah presiden yang tidak terlalu baik untuk kekaisaran, tetapi presiden yang sangat baik untuk gerakan reformasi. Jan Hus dibunuh 100 tahun lalu, sekarang Luther nggak bisa dibunuh. Kaisar menyatakan lu boleh ditangkap, tapi Luthernya tidak ditangkap. Dia bebas, dia bisa nulis, saudara. Dan Wittenberg, saudara. Di Wittenberg, saudara, apa yang terjadi? Di Wittenberg reformasi berlanjut, saudara. Ada beberapa penerus, ada Philip Melanchthon. Yang kedua ada Andreas Bodenstein von Karlstadt, saudara. Ini semacam kayak seniornya Luther, saudara. Yang ketiga ada Gabriel Zwilling, saudara. 3 orang ini meneruskan reformasi, saudara. Dan mereka berdasarkan pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan Luther meneruskan reformasi di Wittenberg, dan kaisar nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ini kan keren, saudara. Dan saudara bayangkan ya, pada waktu itu Luther mendapatkan support yang makin lama makin gede, saudara. Karena beberapa tulisan Luther itu sangat jago di dalam pemilihan kata, saudara. Pemilihan katanya itu somehow cocok sama algoritma dari orang-orang Jerman yang banyak peasant, banyak orang-orang miskin, saudara. Saudara tahu algoritma kan ya? Saudara kalau buka di dalam Instagramnya saya, isinya kalau nggak tinju arloji, isinya begitu, saudara. Itu algoritma, saudara. Karena sering buka akhirnya muncul begini, algoritmanya bisa membaca. Oh, orang ini kesenangannya ini, munculkan ini terus, saudara. Nah, ada orang-orang tertentu, saudara, algoritmanya lain-lain, saudara. Nah, saudara, ada tayangan-tayangan tertentu itu yang ada di dalam HP-nya banyak orang. Itu artinya cocok sama algoritma kesenangan kebanyakan orang, saudara. Saya tidak tahu ya, video-video yang viewernya bisa kayak berapa juta gitu ya. Pada waktu itu memang nggak ada Instagram, nggak ada TikTok dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ada hal-hal tertentu yang bisa lebih gampang diterima oleh masyarakat luas, saudara. Yaitu apa, saudara? Yaitu beberapa kata yang berkaitan dengan penawanan, beberapa kata yang berkaitan dengan freedom. Luther tulis buku 1520, saudara. Judulnya adalah On the Babylonian Captivity of the Church. Penawanan. Gereja itu sedang ditawan, ya. On the Babylonian Captivity of the Church. Ada kata-kata captive. Wah, itu adalah kata-kata yang gampang menggelorakan semangat untuk orang-orang yang sedang miskin, saudara. Kamu ditawan, kamu terpenjara, kamu ditawan, kamu terpenjara. Wah, itu kuat, saudara. Lalu, saudara, dia juga tulis On the Freedom of Christian. Freedom. Ada kata-kata penawanan, ada kata-kata kebebasan, saudara. Wah, itu gampang sekali merebak, saudara. Pada waktu itu, saudara, sentimen-sentimen yang ada ya di antara masyarakat Jerman, mereka kan pokoknya sentimen ya, saudara, yang berkaitan dengan nasionalitas, berkaitan dengan etnisitas, dan juga berkaitan dengan uang, itu biasanya gampang digerakkan. Ya kan? Etnisitas, lalu nasionalitas, dan uang, saudara. Kami ini Saxon. Orang Saxon tidak bidat. Ada kutukan terhadap Luther. Luther itu bidat. No, we are Saxon. Orang Saxon tidak bidat. Nah, mau apa, saudara? Holy Roman Empire, tapi ada semacam kayak kebanggaan. Kita Saxon, kita orang Jerman. Dan ya ini etnik kita. Bangsanya, etnisitasnya, dan juga terutama, saudara, uangnya. Uangnya. Pajak dari gereja-gereja Jerman tuh larinya ke Roma loh. Pajak dari gereja-gereja kita tuh larinya ke sana dan gede banget itu. Oleh karena itu kalau sekarang ya kita bisa kelola uang kita sendiri, wah itu urusannya bisa gede kan, saudara. Uang Jerman untuk Jerman, wah itu sentimennya kuat, saudara. Mirip lah kalau zaman sekarang kita ngomong tentang sentimen seperti ini kan gampang diaduk-aduk ya. Coba lihat itu, orang-orang Papua, mereka punya tambang emas. Tambang emas tapi mereka miskin. Yang kaya siapa? Yang kaya orang-orang di Jawa. Nah seperti ini, saudara, gampang sekali untuk disulut kan, saudara. Nah sama, saudara, orang-orang di Wittenberg, saudara, dengan semangat seperti ini, saudara, gampang sekali disulut, saudara. Maka, saudara, mereka semacam kayak punya new identity. Nah ini persimpangan tajam, saudara, di dalam masalah kehidupan gereja Protestan nantinya, saudara. Identitas mereka sekarang yang baru adalah apa? Nasionalitas, lalu keuangan, kemandirian, otoritas. Tetapi, saudara, di dalam masa seperti ini, saudara, Luther akan keluar, lalu dia mulai mengkhotbahkan khotbah yang seringkali dikenal sebagai Invokavit Sermon. Invokavit, kenapa dikasih nama Invokavit? Ini namanya adalah Minggu Invokavit, saudara. Bahasa Latin, saudara, diambil dari kitab Mazmur, saudara. Ini adalah minggu dimulainya satu buah season Lent, saudara. Masa Lent sebelum Paskah, saudara. 40 hari sebelum Paskah, saudara. Nah itu Luther berkhotbah di dalam minggu itu, saudara, disebut sebagai Invokavit Sermon, saudara. Dan di dalam khotbahnya, saudara, Martin Luther mengatakan bahwa kita itu gereja-gereja reformasi ya, bukan seperti ini loh. Identitas baru kita itu bukan nasionalitas. Identitas baru kita itu bukan etnis.
Identitas baru kita juga bukan uang Jerman untuk Jerman, bukan. Meskipun di satu sisi dia punya bahasa tentang freedom, tentang captive itu kuat, sudah. Tapi dia mengotbahkan itu, sudah. Dia nggak mau ya kalau reformasi itu akhirnya bergerak secara sangat violent, sudah. Pada waktu Luther itu ada di Menara Wartburg, ya, dia sembunyikan, sudah. Dengan bahasa-bahasa captive, dengan bahasa-bahasa freedom, itu orang-orang seperti kayak Karlstadt, orang-orang seperti Gabriel Zwilling, seperti kayak Philip Melanchthon, itu membawa reformasi di Wittenberg mulai makin lama makin violent, sudah. Kita itu sedang di-captive, gereja sedang dikuasai oleh Romawi. Mereka masuk ke dalam gereja-gereja, pecah-pecahkan patung, sudah. Penyembahan berhala, idolatry, pecah-pecah, sudah. Dan hal seperti itu gampang menarik, sudah. Urusan pecah-pecahan itu gampang menarik untuk orang-orang muda, sudah. Kalau sekarang nih ya, sudah mendengarkan ada demo di sana ada bakar-bakar ban, bisnismen pusing, sudah, garuk-garuk. Aduh, demo lagi. Bisnismen biasanya pusing, sudah. Demo di sana, pekerja mogok, demo di sana, sambil dalam hati ngomel kan, sudah. Enggak berani ngomong sih, karena yang demo gak banyak kan ya. Dalam hati ngomel, Mas, kalau kepengen kaya itu kerja, bukan demo, kan gitu, sudah. Tetapi sudah, anak muda sudah, lihat ban dibakar, sudah, datang tuh. Beda, sudah, orang-orang muda, orang-orang miskin, kaum buruh, sudah, lihat ada bakar-bakar ban, ada pecah-pecah barang, itu malah datang tuh, sudah. Malah heboh, sudah. Lihat tuh mahasiswa kan seringkali gampang, pergerakan biasanya kan mahasiswa. Jarang sudah melihat ada kumpulan demo itu kumpulan pengusaha, gitu, sudah. Jarang, sudah. Biasanya bergerak itu ya mahasiswa dan orang-orang muda, sudah. Dan itu, sudah, maka kita bisa bayangkan pada waktu keadaan di Wittenberg seperti itu, sudah. Lalu kekaisaran kira-kira gimana, sudah, bertindak apa? Kekaisaran nggak bisa bertindak apa, apalagi pusing. Kekaisaran pada waktu itu, Raja Charles masih baru saja, bukan raja ya, Kaisar Charles ya. Charles yang kelima, itu masih baru saja naik dan dia sudah mesti pusing. Di satu sisi Wittenberg, ada Luther yang pengen memberontak. Di sisi yang lain sudah Ottoman, sudah, kekuatan Islam, the Turks ya, those infidels, kadang disebut seperti itu ya. Itu sedang akan masuk juga tuh. Nanti Kaisar Charles akan perang lawan Ottoman juga, sudah. Jadi sekarang kekuatannya dia itu terpisah, sudah. Maka dalam keadaan seperti itu, Wittenberg itu seperti kayak bisa mengalami ini loh, kita ini sekarang kuat loh. Kita sekarang kuat, nasionalitas kita, Jerman, duitnya Jerman untuk Jerman, otoritasnya kita adalah untuk kita, sudah. Dalam keadaan seperti itu, sudah, Luther itu keluar. Dan dia mengatakan, no, identitas baru kita bukan ini. Identitas baru kita itu bukan we are Jerman, atau we are Saxon, atau kita yang pegang kendali, atau kita yang punya uang, bukan. Identitas kita adalah apa? Identitas kita adalah kita yang punya kuasa firman. Makanya saudara, mungkin pernah mendengar ya satu buah kalimat yang ikonik sih, kalimatnya Luther, sudah. Luther itu biasanya kalimatnya kan rada-rada lucu-lucu, aneh-aneh, sudah, sedikit provokatif ya. Dia mengatakan firman Tuhan itu bekerja dengan kuasa yang sangat besar. Saya itu cuman mengajar, cuman mengkhotbahkan firman Tuhan. Lalu setelah itu saya tidur. Dan setelah itu saya pergi minum bir Wittenberg bersama dengan teman-teman saya. Yang satu namanya Philip Melanchthon, yang satu namanya adalah Nikolaus von Amsdorf. Saya pergi minum Wittenberg bir bersama dengan mereka, dan pada waktu itu firman Tuhan dengan kuasa yang besar bekerja sendiri. Dia intinya lagi mau mengatakan, reformasi itu bergerak karena kuasa firman, bukan karena kamu melakukan pecah-pecahan barang. Reformasi itu bekerja karena ada kuasa firman yang bekerja dengan hebatnya, bukan karena kita paksa. Iman itu bukan karena paksaan kita suruh mereka, bukan, tapi adalah karena kuasa firman yang bekerja. Itu adalah identitas barunya reformasi. Maka saudara, sekarang yang kita warisi apa, saudara? Saudara tanya sama Luther, tanya sama Calvin, gereja sejati itu apa? Selalu saudara, dua unsur ini akan ada, saudara. Yang pertama, gereja sejati adalah di mana firman Tuhan yang sejati diberitakan. Yang kedua, gereja Tuhan sejati adalah di mana sakramen itu ditata layankan dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan dan sakramen. Sakramen itu sendiri apa sih? Sakramen adalah firman Tuhan yang divisualkan. Kalau khotbah adalah firman Tuhan yang dikabarkan secara verbal, saudara. Luther mengatakan itu, Calvin mengatakan itu, Calvin menambahkan juga unsur disiplin gereja, saudara. Tetapi dua-duanya sama, saudara. Urusan firman Tuhan dan sakramen itu sangat ditekankan, saudara. Maka kita sangat serius ya, urusan firman Tuhan dan sakramen, saudara. Itu adalah identitas baru mereka. Hati-hati, jangan sampai meleset, saudara. Maka dengan demikian ya, kita mempercayai bahwa 1522 itu adalah titik penting, saudara. Kalau kita cuma memikirkan 15-17, nanti arah reformasi bisa kacau, saudara. Arah reformasi adalah kita bebas, kita Jerman, kita kuasai diri kita sendiri, saudara. Itu Henry VIII seperti itu, saudara. Reformasi Luther enggak demikian. Reformasi Luther adalah reformasi yang berfokuskan kepada kuasa firman Tuhan yang bekerja. Beritakan firman Tuhan. Setelah itu, just go, pergi minum sama temanmu. Saudara, saya tidak endorse Anda untuk minum bir mabuk-mabukan. Bukan ya, saudara ya. Enggak ya.
Saudara mesti ingat abad itu saudara, orang minum air itu juga tidak steril seperti sekarang saudara. Bir ada sedikit alkohol, membunuh bakteri saudara, dan sangat umum. Mirip kalau zaman sekarang itu ya teobeng lah orang seperti itu saudara. Itu sangat biasa, bukan untuk mabuk-mabukan saudara. Identitas itu menjadi satu hal yang sangat penting saudara. Saudara itu juga yang kita dapati dalam kitab Ezra pasal pertama saudara. Ini adalah momen-momen di mana identitas mereka itu sedang akan dibentuk saudara. Sedang ada di dalam persimpangan jalan saudara. Kenapa? Kita melihat ya, pertama-tama bangsa Yehuda adalah bangsa yang sudah mengalami pembuangan. Dan pembuangan itu terjadi setelah mereka mengalami kekalahan perang yang sangat buruk di dalam beberapa raja setelah zamannya Raja Yosia saudara. Mereka kalah perang lagi, saudara. Lama-lama, saudara, identitas dan kebanggaan mereka sebagai the Jews, orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, itu makin lama makin remuk, saudara. Saudara, saya adalah orang Yahudi, gitu. Lama-lama jadi susah untuk dibanggakan, saudara. Kemana-mana kalah perang terus. Dipukul sama Asyur, dipukul sama Babel, jadi bahan sentil-sentilan terus, saudara. Jadi semacam kayak pion kecil aja, saudara. Lama-lama, saudara, identitas mereka itu dihancurkan, saudara. Lalu sudah, sekarang oke lah, mereka boleh pulang dari pembuangan. Tetapi sudah, ketika mau pulang dari pembuangan, mereka itu sekarang berada di bawah belas kasihannya Persia. Jadi bangsa Yehuda itu seperti kayak orang anak kecil yang kayak bangga-bangga dengan kekuatannya sendiri. Tapi setelah betul-betul naik ring, kena keplak terus sudah. Lalu setelah itu jadi penonton di pinggir. Saudara, ada beberapa fighter UFC. Saudara kalau nggak pernah tahu MMA, saudara, tapi Anda mungkin pernah dengar nama Conor McGregor. Pada waktu dia itu masih bertanding amatir, saudara, di Irlandia, saudara. Dia pernah mengatakan, "Hey, my name is Conor McGregor. Ya, my name is Conor McGregor. Suatu hari I will be UFC champion. Guaranteed." Dia bilang begitu, saudara. Dan terjadi, saudara. Wah, dia memang latihannya gila, dia latihannya gila, punya tim pelatih gila, tim manajemen yang gila-gilaan, saudara. Sampai akhirnya dia mengalahkan Jose Aldo. Wah, itu jadi satu yang gede sekali. Dia langsung jadi superstar. Setelah itu banyak yang ikut-ikut. Hi, I am Paddy, misalnya gitu ya. Atau semua orang jadi Conor McGregor wannabe, saudara. Tetapi saudara, setelah saudara mencoba ya, saya kepengen jadi Conor McGregor, saya kepengen menjadi John Jones, saya kepengen menjadi those big shots. Nah, kurang lebih seperti itu, saudara. Kebanyakannya gagal. Conor McGregor itu cuma satu. John Jones cuma satu, Anderson Silva cuma satu. Mau jadi kayak gitu susah banget. Saya akan pecahkan rekor semuanya itu, susah. Saya mau jadi juara dunia UFC termuda, susah sudah. Biasanya sudah menang 1 kali, 2 kali, cita-cita tinggi langit sudah. Setelah itu sudah mulai masuk ya di dalam ring, ring gede lah sudah. Di sini kan juga pernah ada ya Road to UFC, ini bikin Broken Heart juga sudah. Fighter Indonesia yang main di UFC sudah, kalah melulu sudah. Tapi memang liganya itu beda sudah. Cita-citanya mau jadi yang paling gede, tapi sampai di sana sudah kalah lagi. Kalau sudah kalah terus sudah, apa yang dilakukan sudah? Ya sudah duduk nonton aja di TV. Dan juga kita akan bangga-bangga kalau suatu hari juara dunianya turun, mendatangi kita, ngajak kita foto bareng, ya sudah kebanggaan kita paling pol di situ sudah. Yehuda itu pernah sudah berpikir bahwa kita umat Tuhan, ya besar mah dengan memegang janji Tuhan, jadi berkat bagi seluruh bumi. Tapi dikeplak sama Asyur. Jangan banyak ngomong, pok, diam gitu ya sudah. Lalu sudah masih bahasa Jawanya itu pecicilan gitu ya. Kita Yehuda kuat, dikeplak sama Babel, pok, gitu, diam sudah. Rajanya Sedekia dibuat mainan, semuanya itu jadi seperti kayak kecil sekali sudah. Dan sekarang sudah, Babel sudah jatuh. Babel jatuh digantikan oleh Persia. Dan Persia ini sudah sekarang memainkan satu buah strategi politik, satu buah kebijakan yang agak beda dengan bangsa-bangsa sebelumnya sudah. Persia itu berpikir seperti ini. Saya berkuasa, saya menguasai satu buah daerah yang sangat luas, Kekaisaran Persia. Cara menguasai bagaimana? Salah satu cara yang paling umum adalah pakai kekuatan militer. Pemberontakan di sana bungkem, pemberontakan di sana bungkem, pemberontakan di sana kalahkan. Itu sudah pakai cara militer. Tapi cara militer itu pertama mahal. Anda mesti terus-menerus membayar mercenaries ya. Prajurit-prajurit bayaran atau prajurit kerajaan. Ngelatihnya gimana sudah? Jadi cara militer itu mahal. Kedua, bikin tegang. Kayak zaman kayak sekarang ini sudah. Satu bangun pangkalan militer di sini, satu bangun pangkalan militer di situ, satu pesawat lewat-lewat gitu. Jadi bikin tegang. Satu latihan militer, tembak-tembak ke laut sudah. Itu bikin tegang di mana-mana sudah. Dan ketegangan terus-menerus tuh bikin apa? Ekonomi seret. Ya enggak, saudara. Sekarang terjadi sudah. Tegang di mana-mana itu bikin ekonomi seret, saudara. Orang mau melakukan usaha itu rasa enggak aman.
Saya kalau mau build bisnis itu kan 5 tahun. Kalau bisa bisnis saya bisa jalan 30 tahun. Kalau perang kan hancur. Jadi repot sudah. Maka Persia ambil satu buah keputusan yang waras saja. Daripada kita terus-menerus tekan mereka pakai militer. Sudah, kita pakai cara yang kelihatan soft saja. Kamu orang-orang Yehuda, silakan pulang. Saya kasih kamu pesangon, pergi pulang bangun bait sucimu. Tapi bukan sebagai satu buah kerajaan loh ya. Nantinya sebagai satu buah provinsi. Yehuda bukan lagi kerajaan Yehuda. Kamu stop ngomong tentang raja ya. Kamu stop ngomong tentang kerajaan Daud ya. Kerajaan Mesianis warisan dari anak Daud. Yang stop ngomong kayak begitu ya. Nggak usah ngomong itu. Tetapi boleh, pulang boleh. Bangun bait suci boleh. Tetapi sebagai provinsi nantinya. Rajanya ya gubernur lah gitu ya. Gubernur kayak Donald Trump ngomong sama mantan Perdana Menterinya siapa? Kanada itu. Gubernur gitu ya. Lebih baik kamu jadi state ke-51 aja. Oke, baik-baik saja. Kamu tetap kasih bantuan dan lain sebagainya, tapi kamu jadi state ke-51-nya USA. Nah gitu sudah. Jadi kamu jadi gubernur saja sudah. Jadi sudah, dalam hal ini sudah, orang-orang Yehuda ketika pulang ya, mereka harus berhadapan dengan dua situasi itu. Yang pertama, identitas dasar mereka sebagai orang Yehuda, sebagai umat Tuhan, itu pelan-pelan harus dirontokkan. Mereka itu kalah perang. Rontok identitasnya. Dan sekarang ketika mereka boleh pulang, mereka itu boleh pulang karena apa? Karena the mercy of those Persians. Kamu boleh pulang gara-gara belas kasihannya orang-orang Persia itu. Bukan karena kamu kuat. Jadi sudah, di satu sisi identitas lamanya mereka rontok, tapi di sisi yang lain identitas barunya mereka dibangun. Yaitu apa? Sebagai orang-orang Persia. Sudahlah, jadi gubernur Persia, not bad kok. Mirip lah sudah. Anda bayangkan ya kalau ada anak-anak remaja kita lah sudah. Pertama ya anak-anak remaja konservatif lah. Rajin sekali datang dalam persekutuan remaja. Jadi kalau ditanya apa yang kamu kenal ya di dalam hidupmu, di dalam kepalanya dia itu isinya itu kalau nggak Lose Helen, Lose Sue ini sudah. Itu isinya kepalanya dia tuh. Masih remaja di sini sudah. Tapi setelah pergi ke Amerika atau pergi ke Singapura atau kemana sudah. Mulai ketemu sama teman-temannya. Tahu ini, tahu itu. Punya ini, punya itu sudah. Pertama-tama dihina-hina. Kamu kuper kamu ya. Kuper ya, kamu kurang pergaulan. Dihina-hina atau gimana. Pertama-tama rasanya gak enak ya dihina-hina. Tapi setelah lama-lama dihina-hina, lalu ngikutin cara hidup yang baru, kayaknya not bad loh. Apalagi kalau make it, apalagi kalau sukses. Dengan cara hidup yang baru, apalagi sukses sudah. Sekarang saya dapat PR loh di Singapura. Saya dikontrak oleh perusahaan yang gede loh. Apalagi saya sekarang dapat kewarganegaraan, saya punya paspor merah sekarang. Berkuasa di seluruh dunia, kira-kira gitu ya. Paspor ini, maka ya kita bisa bayangkan sudah, kalau identitasnya akan perlahan-lahan akan geser tuh. Bahasanya mulai akan geser, cara bergaulnya, cara ngomongnya, cara pikirnya akan perlahan-lahan geser sudah. Karena apa? Karena identitas yang lama lebih lemah daripada identitas yang baru. Yang lama dihancurkan. Identitasnya orang-orang Yahudi yang lama punya apa? Mereka punya tanah Yudea, yang mana mereka sudah dibuang. Mereka punya bait suci Yerusalem, yang mana bait suci Yerusalem sudah dihancurkan. Mereka punya kebanggaan sebagai anak Daud, itu pun juga dihancurkan. Dan sekarang mereka melihat Kores. Raja yang kuat itu. Ini adalah identitas baru mereka. Dan not bad. Not bad. Kayak orang-orang Wittenberg pada waktu Luther ada di Wartburg. Not bad. Kaisar pun gak bisa ngapa-ngapain sama kita. Kita orang-orang Wittenberg bisa mengelola uang kita sendiri, bisa cukup merdeka. Not bad. Kita bisa masuk ke dalam gereja-gereja Roma dan kita hancurkan mereka punya patung-patung. Not bad keadaan kita. Ini karena orang-orang Yehuda pulang dari Babel sudah dikasih kuasa sudah. Dikasih kuasa sama Persia sudah. Dan Persia ngomong seperti ini. Nanti ya, kalau orang-orang Yehuda, mereka mau pulang ke dalam negeri mereka masing-masing, tetangga-tetangga, orang-orang sekitar harus kasih mereka uang juga, kasih mereka harta benda sudah. Maka ketika mereka mau pulang ke tanah Yudea sudah, itu tetangga-tetangga orang-orang sekitar sudah kasih sumbangan, kasih uangnya banyak sudah. Ini kan lumayan juga, not bad. Oke sih, kita punya kebanggaan lama mesti pelan-pelan itu diteken, tapi not bad. Sekarang kami menjadi sesuatu punya identitas yang baru, yaitu Persia. Tapi sudah, kitab Ezra ini sudah menolak hal itu sudah. Tidak. Identitas barumu bukan seperti itu. Kelihatan not bad, bad itu. That is so bad. Seperti kayak Luther mengatakan, bad. Yang namanya Wittenberg bebas dari Romawi saja, itu buruk. Kita itu bukan sekedar reformasi mau bebas dari Romawi. Kita ingin kembali kepada hakikinya Kristianitas, yaitu menghidupi kuasa Allah. Ini ayat yang sangat disenangi oleh Martin Luther, bukan disenangi ya. Ayat yang sangat capture imajinasinya Martin Luther. Dia ngajar, by the way, kitab itu sudah surat Roma, sudah. Pasal 1 ayat 16 dan 17. Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang besar. Di dalamnya nyata kebenaran Allah.
di mana orang benar akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh iman. Kutipan dari kitab Habakuk, saudara. Itulah Christianity. Christianity itu bukan sekedar bebas dari Roma. Christianity itu menghidupi Injil dan kuasanya. Dan ketika kamu hidup di dalam Injil, Injil itu ada kuasanya. Itu Luther, saudara. Sama, saudara. Ezra juga mengatakan bahwa tidak. Identitas barumu bukanlah orang-orang Persia. Meskipun hidupmu bisa oke, hidupmu bisa kelihatan baik. Kalau kamu baik-baik saja sama Persia, hidupmu bisa baik, dilindungi kok. Nah tapi saudara, kitab ini saudara, memberikan kepada kita beberapa hal saudara. Yang pertama, di dalam pasal pertama ini saudara, mereka dijajak untuk melihat ya. Di dalam ayat pertama ada kata-kata, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuhannya dikasih nama yang jelas, Yahweh. Tuhan, besar-besar semua saudara. Tuhan. Ini adalah Tuhan yang sama yang mengizinkan kamu pergi ke dalam pembuangan, bukan Tuhan yang kalah. Dan sekarang Tuhan yang sama yang menggerakkan hatinya Kores. Tuhan menggerakkan hati raja seperti batang air. Saudara tadi pada waktu doa syafaat saudara, saya pikir nggak tahu ini jeritan hati atau gimana. Mari kita mendoakan pemerintahan Prabowo Ganjar. Prabowo Ganjar ya, gitu ya. Ini jeritan hati mungkin ya. Lihat yang satunya itu kok, aduh, kayak agak konstipasi rasanya, kok ada itu ya, jadinya dimodifikasi sedikit sudah Prabowo Ganjar gitu ya. Mungkin kita rasa nggak puas ya, nggak puas dengan pemerintahan dan lain sebagainya sudah. Kita bisa nggak puas dengan pemerintahan dan lain sebagainya, tapi dalam kitab suci kita dikatakan bahwa Allah menggerakkan hati raja seperti batang air. Kores yang paling kuat, Allah menggerakkan hati Kores seperti batang air. Tuhan yang sama bikin kamu dibuang di Babel, dan Tuhan yang sama yang bikin kamu pulang. Ini bukan karena kekuatan Kores. Maka sekarang sudah, yang pertama, identitas baru mereka nggak boleh ada di dalam Persia. Identitas baru mereka ada dari luar, yaitu Tuhan. Saudara, saya nggak tahu ya. Saya kalau tanya kepada Anda, kamu itu terutama siapa sih? Anda itu siapa? Siapa Anda? Itu Anda taruh di dalam mana? Anda taruh di mana, saudara? Apakah Anda taruh di dalam quality Anda? Saya adalah orang yang misalkan ya berjuang. Saya adalah orang yang orangnya saya begini, ada yang begitu saudara. Ditaruh dari quality yang ada di dalam saudara. Tetapi saudara, di dalam kitab Ezra dikasih tahu ya bahwa pertama-tama identitasmu itu dari luar. Dan dari luarnya itu Tuhan. Bukan dari hebatnya kamu atau dari tidak hebatnya kamu. Nggak ada urusan tuh. Saya sangat hebat, nggak ada urusan. Saya sangat lemah, nggak ada urusan juga. Saya sangat bagus, nggak ada urusan. Saya sangat jelek, nggak ada urusan juga. Karena identitas kita itu pertama-tama dari luar. Dan dari luarnya itu adalah Tuhan. Identitasnya adalah Tuhan itu adalah Tuhanmu. Yang sudah bikin kamu itu dibuang dan Tuhan itu adalah bikin kamu dipulangkan juga. Your God, itu adalah identitas kita. Identitas saudara dan saya itu terutama bukan ditentukan dari saya orang yang bekerja keras, atau saya orang yang malas, saya orang yang pintar, atau saya agak bodoh atau dan lain sebagainya saudara. Tapi identitas kita yang paling utama adalah dari luar. Kita adalah umatnya Tuhan. Kita itu adalah siapanya Tuhan. Jadi kalau ada tanya, siapa kamu? Siapa Anda? Kita jawab, siapa saya? Bergantung kepada siapa sih Tuhannya saya? Kita itu siapanya Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Itu adalah identitas yang pertama, saudara. Yang kedua, kita melihat saudara, bagian ini ya secara cukup mencolok ya. Beberapa penafsir mengatakan secara cukup mencolok. Itu quote and unquote mengambil template cerita yang ada di dalam kitab Keluaran. Saya coba bacakan ya. Ezra ini ya, pasal 1 tadi. Saya bacakan ayat yang ke-6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak. Dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Coba kita melihat sedikit ya dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-12. Saya bacakan bagi kita semua ayat 35, ayat 36 dan 37. Ini ketika Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Ya, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Ayat 35 ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir itu barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Jadi sudah dalam peristiwa Exodus, ketika Israel keluar dari Mesir, orang-orang Mesir itu kasih mereka bekal, barang-barang emas, barang perak, dan kain-kain. Itu Exodus, ketika Israel keluar dari Mesir. Dan sekarang ketika mereka keluar dari tanah Babel, tanah orang Kasdim, balik ke dalam tanah Yehuda, orang-orang juga memberi kepada mereka barang-barang, saudara. Narasi Exodus sedang dibawa di sini, saudara. Saudara,
Kehidupan umat Yehuda pada waktu itu kan seperti kayak kehidupan yang sudah kacau sekali ya. Kami adalah orang yang kalah perang. Kami sekarang pun mau bangun bait suci itu atas perintahnya Raja Kores. Bait suci Yerusalem itu ya. Pada waktu itu belum ada bait suci yang ketiga, belum ada bait sucinya zamannya Herodes ya. Bait suci Yerusalem itu sudah. Raja Daud pun didiskualifikasi sama Tuhan loh. Anda bayangkan Daud, a man after God's own heart, orang yang the champion of Old Testament lah bisa dikatakan salah satunya sudah. Salah satu kandidat terbaik dari orang-orang dalam PL sudah. Tentu ada Daniel dan sebagainya. Tapi Daud sudah. Daud ketika mengatakan Tuhan, saya kepengen membangun rumah Tuhan. Masa saya raja, hatinya baik lagi. Saya raja, diam di dalam istana yang terbuat dari kayu aras. Tapi tabut Tuhan ada di dalam kemah. Saya mau bangun rumah buat Tuhan. Tuhan bilang, enggak, kamu tidak qualified. Kamu tidak cocok kualifikasi. Tanganmu berlumuran darah, enggak boleh. Tapi nanti anakmu, Salomo yang akan bangun. Dan sebelum Salomo membangun, saudara kalau baca dalam surat kitab Tawarikh, saudara, Daud itu nanti akan memberikan speech. Memberikan speech kepada para tua-tua Israel dengan mengatakan, Salomo itu anakku, belum qualified. Kok bisa belum qualified? Salomo orang yang sangat hebat. Orang yang punya bijaksana sebelum dia dan setelah dia nggak ada seperti dia. Tapi Daud mengatakan, belum qualified. Kenapa? Karena dia mau bangun bait suci. Orang hebat tapi kualifikasinya itu nggak cukup untuk bangun bait suci. Bait suci, saudara. Dan sekarang sudah orang Yahudi dididik terus ya. Bait suci keren, bait suci keren, bait suci keren. Bangun bait suci itu sekarang disuruh sama Kores sudah. Disuruh sama raja kafir. Di mana mereka mau punya kebanggaan? Itu sudah keadaan state-nya orang Yahudi pada saat itu sudah. Jadi susah untuk mereka pulang dari pembuangan sambil membayangkan Tuhan beserta kita, sambil membayangkan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, susah sudah. Tetapi sudah, kitab Ezra sudah ngotot sudah. Dari awal dikatakan bahwa ini semua terjadi karena apa? Ayat 2. Beginilah, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ini semua terjadi karena penggenapan firman yang sudah pernah diucapkan oleh Yeremia. Dan ketika terjadi, yang terjadi adalah semacam Exodus remix. Nubuatan kitab Yeremia dan mengangkat kembali cerita Keluaran. Artinya, kamu pikir keadaanmu sekarang desperate? Kamu pikir keadaanmu sekarang, aduh gak bisa apa-apa, bangun bait suci pun disuruh sama Kores. Tunggu dulu, lihat dulu dengan jeli. Ini semua terjadi on track di dalam agendanya Tuhan. Persis sama yang dinubuatkan oleh Yeremia dan persis seperti cerita Exodus. Itulah cerita yang dimiliki oleh mereka. Susah untuk mereka terima, keadaan kami kok kayak gini. Coba lihat dari kacamata kitab Ezra. Sudah dalam hidup Anda sekarang ya, Anda mengalami apa saya tidak tahu sudah. Tetapi sudah, cerita yang kita miliki itu bukan sekedar cerita keluar dari Mesir lalu terima harta benda banyak loh saudara. Cerita yang kita miliki itu adalah cerita keluar dari dosa dan menerima the very body of Jesus Christ. Kita itu tidak keluar dari Mesir dengan membawa banyak barang rampasan saudara. Kita itu keluar dari dosa dengan merampas sorga. Cuman kita bukan merampas, sekali lagi saudara, diberikan dengan kerelaan saudara. Yesus Kristus diberikan bagi kita saudara. Ini namanya adalah Exodus di dalam tataran yang paling ekstrim, saudara. Exodus on a very high level of steroid, saudara, gitu ya. Itu Exodus on steroid, saudara. Yang kita miliki, saudara. Mungkin kita bisa berpikir, hidup saya kayaknya gini-gini aja, mengalami ini dan mengalami itu. Aduh, ngomong tentang Tuhan dan lain sebagainya. Kelihatan yang di luar sana jauh lebih mentereng, saudara. Nah, kitab Ezra mengatakan, coba lihat lagi yang lebih baik. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu on track dengan agendanya Tuhan. Dan yang sedang diterapkan dalam hidup kita, ini bukan sekedar narasi Exodus atau pulang dari Babel menuju ke tanah Kanaan, saudara. Tapi narasi besar kita adalah narasi dibebaskan dan menerima Yesus Kristus. Luther, saudara, 1524 kalau saya tidak salah, saudara. Dia ada tulis satu buah semacam kayak small tract, saudara. Judulnya adalah A Brief Instruction. Satu buah petunjuk-petunjuk kecil tentang apa yang kita miliki dalam Kristus. Pendek kata, di sana sudah Luther mengatakan apapun saja yang dimiliki Kristus adalah punya kita. Karena kita dipersatukan dengan Kristus. Tentu kita tidak menjadi ilahi ya, tidak ya. Tetapi harta keberadaan Kristus sebagai anak Allah, kita pun juga menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus sudah. Kita bukan cuma menerima kemurahan dari orang Mesir atau kemurahan dari orang-orang Persia. Kita ini menerima kemurahan Tuhan. Itu adalah ceritanya kita sudah. Dan terakhir sudah ya. Terakhir. Cerita itu saudara, nanti akan berujung kemana saudara? Ini ya, Ezra, saya bacakan bagi kita semua ya. Ezra yang tadi kita baca.
Pasal pertama ya. Ayat yang ke-8. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya dibawa oleh Sesbasar waktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Barang-barang ini semua sudah adalah barang-barang apa? Barang-barang kekayaan untuk bikin bisnis? Bukan. Ini adalah barang-barang untuk apa? Barang-barang untuk membangun ulang bait suci. Kita akan punya identitas baru dan identitas kita yang baru itu akan berpusatkan kemana saudara? Berpusatkan di dalam ibadah. Saudara mungkin berasa ya, Pak saya orang Kristen tapi kok kayaknya identitas Kristen saya tidak bisa terlalu kuat saudara. Jawabannya cukup simpel saudara. Coba perhatikan bagaimana Anda view, bagaimana Anda menilai, bagaimana Anda menghargai ibadah. Coba lihat bagaimana caranya kita menghargai ibadah. Ibadah itu buat kita itu adalah optional, boleh iya boleh enggak. Atau kalaupun iya, kita lakukan dengan cara bagaimana? Atau kita serius, saudara. Saudara, ini identitasnya Israel yang dikatakan ya, terus-menerus ya. Identitasmu dari luar, dari Tuhan. Identitasmu itu mengusung ulang narasi Eksodus. Dan kita punya narasi Eksodus yang paling puncak, yaitu dalam Yesus Kristus. Tapi dari mana ini bisa tertanam dengan kuat dalam hidup kita, saudara? Semuanya akan bersenterkan ke dalam ritual ibadah kita, saudara. Ibadah yang memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Maka, saudara, mari kita belajar sekali lagi saudara, untuk kita tidak stop sampai kepada euforia yang ditawarkan di luar saudara. Ezra pada zamannya ada tawaran euforia. Kita Persia loh. Luther pada zamannya saudara, orang-orang Wittenberg saudara, mereka juga punya tawaran euforia. Wittenberg, Saxon, gereja Lutheran. Tapi Luther mengatakan tidak. Pusatnya ada kepada Injil. Demikian juga kita, saudara. Kita menerima tawaran identitas di luar itu juga sangat kuat, saudara. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan kuasa dan posisi, saudara. Tetapi, saudara, mari kita boleh bersenterkan kepada ibadah supaya kita menyadari identitas kita yang paling dasar itu pada dasarnya dari luar, yaitu dari Tuhan. Dan mengusung kembali cerita Eksodus di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama melihat kitab suci kami. Kami boleh melihat orang-orang di dalam sejarah yang Engkau tanamkan satu buah identitas sehingga tidak keliru. Mohon Tuhan juga memberikan pertolongan bagi setiap kami. Untuk kami sadar bahwa keberadaan kami tidak ditentukan oleh diri kami sendiri, tapi ditentukan oleh identitas kami yang dikasih oleh-Mu. Engkau memberikan kepada kami narasi yang melaluinya kami beroleh kehidupan, yaitu keselamatan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya hal ini boleh terus-menerus melekat di dalam kehidupan kami melalui ibadah yang kami boleh jalani, kami boleh tata layankan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin.